Raja biasanya merupakan sekumpulan huruf-huruf atau kalimat yang terpenggal, membentuk suatu gambar tertentu yang dipercaya sebagai penyembuh, kesaktian, keselamatan, atau pengasihan. Bentuk dan jenis hurufnya bermacam-macam. Sebagian bisa dibaca dan ada yang hanya berupa huruf saja. Ada yang terkumpul seperti bulatan, kotak, segitiga, dan semacamnya. Metodenya, ada yang dicampurkan air putih untuk diminum atau mandi. Ada yang disuruh dimasukkan dompet, dikalungkan, ditaruh di bawah bantal atau kasur. Dan di antara rajah-rajah yang ada biasa menggunakan tulisan Arab, bahkan menggunakan ayat Al-Quran, mengutip buku ilmu hikmah antara karamah dan kedok perdukunan oleh Perdana Ahmad. Rajah termasuk dalam bentuk kajian madaniyah, khusus yang kaitannya jauh dari unsur syariat Islam. Dalam sejarah masyarakat Arab jahiliyah, mereka meyakini bahwa huruf hijaiyah mempunyai nilai kekuatan magic pada setiap abjadnya. Huruf-huruf tersebut dipercaya bisa mendatangkan hal baik jika diiringi dengan ritual dan amalan tertentu seperti sholat dan zikir. Padahal, ritual ini bukan termasuk ajaran Islam dan tidak dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu, bagaimana hukum rajah menurut Islam? Untuk mengetahuinya, simak penjelasannya sampai habis. Hukum rajah menurut Islam. Dalam Islam, ada sejumlah perbedaan pendapat tentang penggunaan rajah atau jimat. Sebahagian ulama memperbolehkan, namun sebagian yang lain mengharamkan. Sehingga orang yang selama ini memakai jimat berkeyakinan bahwa apa yang dilakukannya itu sah-sah saja, karena hal itu termasuk perkara khilafiyah atau sesuatu yang ada perbedaan pendapat di dalamnya. Selama ada ulama yang memperbolehkannya, maka mereka ikut bersama dengan pendapat tersebut. Mereka yakin bahwa ulama yang memperbolehkan pemakaian jimat pasti punya dalil dan argumentasi yang kuat. Padahal sejatinya tidaklah seperti itu. Tidak ada seorang pun ulama yang muktabar atau diakui keilmuannya di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang memperbolehkan seseorang memakai rajah atau jimat, apalagi menganggap jimat itu adalah ilmu hikmah. Mengutip buku 1001 hal yang paling sering ditanyakan tentang Islam oleh Ustadz Abu Muslim, para ulama sepakat bahwa menggunakan rajah kemudian meyakininya bisa memberi manfaat atau mudarat adalah haram hukumnya. Keyakinan seperti itu, besar atau kecil, tetaplah pelanggaran akidah yang tidak ditolerir dalam Islam. Karena hakikatnya, yang mampu dan berkuasa untuk melakukan segala hal hanyalah Allah semata. Seorang muslim yang menggunakan rajah dikhawatirkan akan muncul kesyirikan dalam hatinya. Syekh Abdurrahman Al-Jirain ketika ditanya tentang pemakaian jimat, beliau memberikan jawaban yang tegas dan tuntas. Ia tidak memperbolehkan umat muslim memakai jimat. Secara jelas larangan ini telah disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadisnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang bergantung kepada jimat, maka Allah tidak akan menyempurnakan. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Hakim. Buya Yahya juga menanggapi hal semacam ini. Beliau beranggapan bahwa jimat hanya untuk anak kecil yang belum bisa membaca Al-Quran, dan untuk orang dewasa tidaklah perlu untuk melakukan hal yang demikian karena mereka sudah bisa membaca. Maka berzikirlah kepada Allah. Untuk lebih jelasnya, simak penjelasannya oleh Buya Yahya, semoga Allah merahmatinya. Kita harus menafikan adanya zat selain Allah yang dianggap Tuhan.
mengatakan ada Tuhan selain Allah, berarti ada zat selain Allah kita anggap Tuhan. Dan menganggap Tuhan ini bisa secara keutuhan atau bagian daripada pekerjaan khusus Tuhan, tidak harus semuanya. Makanya kalau mempercayai kepada apa saja yang kita percayai dengan sifat-sifat ketuhanan, maka murtad, keluar dari iman. Nyi Roro Kidul atau raja, kita tahu raja, hanya tiba-tiba kita menisbatkan kepada raja tersebut beberapa sifat yang itu hanya milik Tuhan, milik Allah, harus disembah. Dia yang memberikan kepadaku kekuatan. Sehingga kalau ada orang meyakini jimat punya kekuatan dari dalam dirinya sendiri, sudah murtad. Jimat, ya, karena apa? Sudah meyakini ada kekuatan selain daripada kekuatan Allah, padahal tidak menyembah jimat. Makanya kalau punya jimat, lalu bagaimana kamu punya jimat? Jimat itu apa sih? Ya, ada ayat Al-Quran yang dirapikan, kemudian ini untuk apa? Ya, ada ngambil keberkahan. Memangnya jimat beri kekuatan? Oh, enggak sih, yang beri kekuatan Allah. Oh, itu tidak keluar dari iman. Biarpun layaknya yang pakai jimat itu anak kecil, bukan orang tua. Kan kisahnya Sayyidina Abdullah bin Umar tuh mengalungi jimat-jimat untuk anak kecil. Karena apa? Anak kecil belum bisa membaca Al-Quran, sehingga agar terhindar dari gangguan jin, maka anak kecil tersebut dikalungi tulisan-tulisan ayat-ayat Al-Quran. Karena anak kecil. Kalau anda sudah tua, ya baca zikir pagi, zikir malam, pakai kalung ayat. Mungkin anda tidak bisa baca Quran, tapi jangan seperti sebagian orang jimat langsung murtad. Oh, enggak dong, tidak dulu keyakinannya. Nah, ini adalah menafikan berbilangnya Allah di dalam zat selain zat Allah. Maksudnya adanya zat selain Allah, sehingga menuhankan selain Allah, termasuk menyembah berhala. Itu kan meyakini ada Tuhan selain Allah, biarpun bukan dari segi kekuatan, karena tahu berhala tidak punya kekuatan, tapi ada sifat khusus Allah yang ditempelkan di berhala, yaitu disembah. Murtadlah dia.